layak nggak sebagai investor saya menanamkan dana saya ke perusahaan Excel misalnya di tahun 2021. Ini saya gunakan dari mana? Dari laporan keuangan terakhirnya, terupdate-nya. Nah, ini kasusnya, tunggu bentar, ada iklan yang lewat. Oke. Aduh, sih lewat. Jadi kasusnya saya ambil adalah laporan keuangan Excel tahun 2012 2011. Nah, teman-teman silakan diambil catatannya sebelum saya melangkah ke Atmanziscore. Ada yang rekan-rekan perlu ketahui dalam proses pembuatan Atmanziscore. Nah, saya akan tunjukkan apa saja yang harus dibuat. Yang pertama adalah, tunggu. Apakah ini muncul semuanya di Excel-nya saya nih di layar kalian? Muncul, Pak. Muncul. Ya. Jadi yang pertama kalian harus pahami, di Atmanziscore itu ada namanya model X1, X2, X3, dan X4. X ini nanti adalah merupakan variabel yang menjadi dasar perhitungan dari Atmanziscore. X1 nanti dapat variabel ini untuk menghitung namanya working capital atau modal kerja dibagi dengan total aset. X1 ini juga membilang bahwa ada rasio likuiditas. Kemudian yang variabel kedua adalah return earning dibagi dengan total aset. Ini adalah rasio profitabilitas, keuntungan. Kemudian variabel yang ketiga adalah earning before interest and tax, laba sebelum pajak dibagi dengan total aset. Ini juga merupakan indikator dari rasio profitabilitas. Yang variabel keempat adalah book value of equity dibagi dengan book value of debt. Ini adalah rasio solvabilitas. Jadi keempat variabel ini kalian wajib ingat. Nah, nanti nilai-nilainya akan berbeda. Jadi kalau misalnya di buku Atmanziscore yang kita punya, itu angkanya nanti berbeda dengan yang saya pakai sehari-hari. Ini itu wajar karena namanya setiap industri punya karakteristik sendiri. Jadi industri manufaktur, perbankan, jasa misalnya misalnya apa ya? Tambang itu juga punya karakteristik yang berbeda-beda, ya. Nah, kemudian poin yang kedua yang kalian harus ingat yaitu dari Atmanziscore itu kalau nilainya kurang dari 1,1 nanti pada saat perhitungan, maka hasilnya adalah perusahaan dinyatakan bangkrut. Kalau misalnya 1,1 sampai 2,6, maka dinyatakan perusahaan itu berada dalam gray area atau zona abu, kelabu di antara bangkrut dan tidak bangkrut. Kalau misalnya nanti ketemu hasilnya 2,60, maka perusahaan dinyatakan tidak bangkrut, ya. Nah, Z-score-nya ini yang tadi saya bilang variabel X1-nya berbeda-beda. Variabel X1, X2, X3 dan 4. Nah, Z-score yang saya pakai variabel X1-nya dan nilainya 6,56, 3,26, 6,72 dan variabel keempatnya adalah 1,05. Ya, ini yang harus menjadi poin catatan kalian. Nah, kita mulai cara menghitungnya bagaimana nih? Untuk menghitung namanya rasio kebangkrutan ini. Nah, yang pertama kalian membuat namanya sorry ini nggak kelihatan. Yang pertama kalian akan mengambil tahun pembanding.
tahun pembandingnya ini adalah 2012. Sorry, berarti ini saya ambil laporan keuangan Excel Axiata yang 2012-2013 seharusnya. Nah, dari tahun pembanding ini tadi saya berarti salah kirim ya laporan keuangannya ke grup. Dari tahun pembanding ini yang kita mau bandingkan, maka kita juga harus mengambil namanya current asset dan current liabilities untuk perusahaan Excel Axiata ini. Kita mau menganalisis rasio kebangkrutannya. Bentar, saya pindah dulu. Nah, untuk mencari current asetnya, saya ambil contoh tadi di laporan keuangannya. Kembali lagi, saya harus balik dulu ke laporan keuangannya. Ini laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangannya dapat kita ketahui di 2012 current asetnya adalah 3,659. Ya. Kemudian kalau 2013 tadi saya belum mengambil laporan keuangannya, diketahui di sini adalah 5,864. Kembali lagi, saya harus bolak-balik ini. Jadi kita ambil dulu current asset, current liabilities dari tahun dasar dan tahun yang terbaru, tahun 2013 misalnya. Ya. Di sini kemudian kita mengurangi dari current liabilities dikurang current asset. Maka hasilnya akan dapat seperti yang tabel di samping. Jadi kita kurangi dari current asset, di current liabilities dikurang current asset. Begitu ya. Kemudian langkah yang berikutnya kita akan mencari yang namanya X1-nya. X1-nya kita akan cari didapat dari mana working capital dari hasil dari current liabilities dikurang current asset. Hasilnya tadi current liabilities dikurang current asset di 2012 hasilnya 5,080. Ya. Kemudian di 2013 begitu juga dipakai working capitalnya dari hasil current liabilities dikurang current asset. Kemudian kita sandingkan dengan total aset. Karena tadi yang kembali lagi di sini working capital harus dibagi dengan total aset ya untuk mencari X1. Ya. Kemudian didapatilah hasil dari working capital dibagi total aset senilai 0,142. Begitupun X2 untuk mencari return earning-nya, kita membagi return earning-nya dibagi dengan total aset. Sesuai dengan rumus yang tadi kita sama-sama ketahui untuk mencari rasio profitabilitas. Return earning dibagi total aset. Setelah itu, kemudian kita cari X3-nya. X3-nya adalah EBIT, earning before interest and tax to total asset. Ya, dibagi dengan total aset. EBIT-nya 4,3542. Dari mana? Dari laporan keuangan, nanti kalian bisa lihat EBIT-nya berapa. Kemudian dibagi dengan total aset. Sesuai dengan yang namanya rasio profitabilitas, earning before interest and tax, dibagi dengan total aset. Kemudian kita mencari X4, book value of equity, dibagi dengan book value of debt. Ya. Book value of equity, kita akan lihat nilai bukunya. Book value-nya di tahun 2012 sebesar 15,370 dibagi dengan total aset. Maka hasilnya adalah sekian. Nah, setelah kita dapat koefisien yang kita tadi hasilkan, misalnya kita lakukan di tahun 2012 ya. X1-nya 0,14 dari mana? Dari working capital yang pertama. Ya, dibagi dengan total aset 0,142-nya dihilangkan. Berarti saya pakai 2 angka di belakang koma. Jadi kemudian kita masukkan nih X1, X2, X3 dan X4. Begitupun juga sebaliknya. 2013 X1, X2, X3, X4
dibagi dengan koefisien yang sudah menjadi standar dari Atmanzi score yang diformulakan. Yang tadi saya sama-sama kita ketahui. Yang di sini adalah Atmanzi score-nya yang saya pakai nilainya adalah 6,56 X1-nya. Terus untuk X2-nya 3,26 dan terakhirnya X4-nya 1,05. Maka setelah kita melihat koefisiennya dibandingkan dengan tahun yang kita hitung tadi X1, X2, dan sampai X4-nya, kita totalkan dulu. Yang ini adalah hasil dari perkalian tahun 2012 dikali koefisiennya, terus kemudian tahun 2012 X2 dikalikan koefisiennya, sampai berikutnya. Di total maka hasilnya 3,50. Nah, kemudian ini juga begitu 2013. Jadi X1 dari tahun 2013 dikali koefisien dari X1-nya. Kemudian berikutnya juga seperti itu, maka hasilnya 1,98. Nah, yang paling penting dari hasil Atmanzi score ini adalah membacanya. Kalau hasilnya 3,50 artinya apa teman-teman kira-kira? Hasilnya tadi berada di bangkrut atau tidak? Tidak bangkrut, Pak. Tidak Tidak bangkrut. bangkrut. Tidak bangkrut. Nah, kemudian kalau hasilnya berada di 1 poin berapa tadi hasilnya ya? 1,98. Poin 8. Hasilnya berarti? Gray area, Pak. Ya, Gray area, Pak. benar. Berada di daerah kelabu, di gray area. Ya, seperti itu. Itu untuk Atmanzi score. Jadi kalau nanti pada saat ujian, pergunakanlah nilai Atmanzi score yang ada di buku, yang Z-score-nya berapa nih. Nanti ada beda-beda di modul itu, kalau nggak salah nilainya beda dengan yang saya punya. Nah, kalau di luar sana banyak sekali untuk Atmanzi score-nya, Z-score-nya ini berbeda-beda. Yaitu kembali lagi dibilang tergantung karakteristik jenis perusahaannya. Ini yang saya pakai adalah yang umum, biasanya dipakai untuk orang-orang buat menganalisis dengan nilai standar 6,56 sebagai X1 sampai X4-nya seperti ini. Gitu ya. Saya rasa itu saja yang mau ditanyakan dulu terlebih dahulu. Ada? Kira-kira? Penjelasan lebih rinci, mungkin kalau masih dirasa masih agak-agak susah, saya taruh juga link videonya di pada saat soal tugas ketiga. Nanti kalian bisa ngeliat karena ini akan saya keluarkan menjadi tugas ketiga sebagai latihan kalian. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas semua? Tidak ada suara berarti tidak jelas juga. Jadi gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Agnes, Anissa, Bayu, Heska, Indah, Istafela, Istighfar, Luciana, Marlina, Nadia, Reni, Sahak mungkin, Kristiani, Sarida, Said, Sania, Siti Korinisa. Ada? Pak, ini di modul tuh masuknya modul 7 atau gimana ya, Pak? Itu modul 7 ya? Kalau nggak salah ya, saya nggak megang modul lagi. Di modul nggak ada sih, Pak. 8 sih, Pak. Modul 7? 8. Modul 7 mau modul 8? 8, Kak. Modul 7 nggak ada, Pak. Oh alah, modul 8 berarti. Modul 8, Pak. Oke, berarti saya terlalu kecepatan. Jadi gitu, jadi modul 8 ini saya mau ngasih tahu menjadi tugas ketiganya di modul 8 Atmanzi score. Gitu. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oh iya, satu lagi, kemarin modul 6 ada yang kelewat, yaitu menghitung namanya EOQ. Saya baru ngeh pas setelah presentasi, apa yang kurang ya? Ternyata ada economic order quantity. Itu di halaman berapa ya? Saya lupa. Itu menjadi juga soal tugas ketiga. Ada, Pak, di halaman 642, Pak. Ya, itu adalah economic order quantity. Gunanya buat apa economic order quantity? Menganalisis apa? Jumlah barang yang harus dipesan ya, Pak? Betul. Jadi jumlah barang yang harus dipesan, disediakan, dan sebagainya.
Jadi kuantitas bagaimana barang itu harus disediakan, bagaimana barang itu harus dipesan. Gitu. Itu ada di halaman modul 6. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham mengenai perhitungannya, boleh ditanyakan ke saya. Begitu ya. Saya rasa kalau tidak ada ditanyakan, saya bisa mengikutinya dengan presentasi kalian. Nanti akan dipandu oleh rekan saya Oktaviani. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tadi saya sudah titip pesan juga bahwa tugas 3 bisa dikerjakan, jadi nggak kayak kemarin kita ngerjakannya buru-buru. Waktunya di pengerjaannya seminggu, jadi dari minggu sekarang sampai ke depannya. Apabila masih nggak jelas tadi perhitungan mengenai Atmanzi Score atau financial distress itu, kalian bisa lihat dari link yang saya kasih di LMS juga. Begitu. Kiranya sangat Pak, membantu izin kalian. bertanya, Pak. Bagaimana? Pak, itu kan di tahun 2012 kan posisinya tidak bangkrut. Kemudian di 2013 kan gray area. Itu kan kalau terkait keputusan untuk membeli, baiknya bagaimana, Pak? Keputusannya kan yang dipakai tahun terupdate. Jadi kemudian investor akan memperhitungkan tahun terakhir. Tahun 2013. Berarti kalau dia berada di gray area, kemungkinan di tahun 2014 dia masih ada potensi untuk bangkrut gitu. Jadi 50% nih, 50% bangkrut, 50% nggak bangkrut. Karena dalam gray area 50-50 gitu. Gitu. Jadi Baik, yang Pak. dipergunakan tahun terakhir ya. Pak, Nah, boleh kalau tahun gimana? Silakan. boleh lihat X1-nya nggak, Pak? X1-nya. Yang di atasnya, Pak. Nanti materinya bisa di-share nggak, Pak? Bisa. Saya share nanti ini. Berarti X1 hanya untuk utang jangka pendek doang ya, Pak ya? Iya, betul. Kalau jangka panjangnya enggak ya? Tidak dipakai. Kenapa, Pak? Ini tunggu saya cek ya. 3 working capital dari total aset. Ini utang jangka pendeknya mana? Yang ini kan current liabilities kan? Iya. Nah, kita cek angkanya. Benar gak saya pakai utang jangka pendeknya? 873. Saya sama-sama cek ya di laporan keuangan ya. Oke, saya sudah mencek ternyata benar. Jadi yang dipakai adalah jumlah liabilitas jangka pendek. Ya. Kenapa tidak dipakai tadi pertanyaan dari Faris ya? Iya, Pak. Ya. Kenapa tidak dipakai liabilitas jangka panjang yang namanya untuk menghitung keadaan sesegera mungkin untuk ini bisa dilunaskan atau tidak. Itu jadi misalnya takutnya nih ya, anggap misalnya contohnya gini, Indonesia kira-kira punya hutang jangka pendek nggak? Misalnya, kalau misalnya punya hutang jangka pendek dengan kondisi seperti ini, apakah bisa dilunaskan dalam segera mungkin? Jadi kalau jangka panjang kan masih ada deadline, masih ada waktu untuk mencari dana-dana lain. Tapi kalau jangka pendek tidak ada alternatif yang sesegera mungkin. Jadi harus segera bayar gitu ya. Makanya harus dilihat dari utang jangka pendeknya. Kalau dia dirasa ada potensi untuk non performing loan atau NPL tidak bisa melunasinya, maka ini akan menjadi masalah, yaitu ya masalah bagi perusahaannya. Jadi yang hanya dilihat bagaimana total current liabilities-nya. Jadi bagaimana kemampuan perusahaan membayar hutang dalam jangka pendeknya yang akan jatuh tempo segera. Begitu.
Jadi kalau makanya dibaca kalau bahasa Inggrisnya current itu adalah sekarang, kalau nanti kalau misalnya jangka panjang masuknya non current liabilities gitu. Jadi yang dipakai jangka pendeknya. Jadi bagaimana kemampuan perusahaan melunasi atau membayar kewajibannya dalam waktu segera mungkin. Ada gak kesulitannya? Ada gak kemungkinan atau potensialnya jadi non-performing loan atau NPL? Atau gagal bayar atau default? Begitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, itu penjelasannya. Ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, benar tidak ada nih. Ini saya langsung share ke grup. Bentar saya matikan dulu ininya. Saya langsung share. Saya lupa lagi di mana nih. Bentar ya. Oke, sudah saya share. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk seperti biasa penyajian materi. Penyajian materi akan Pak dipandu. Franky, maaf. Ya. Untuk tugas 3 udah ada di LMS ya Pak? Betul, sudah ada kan ya? Saya sudah taruh, ingat saya. Oh, untuk time limitnya sama seperti kayak kemarin hari Jumat ya Pak? Jumat jam 9? Tidak, tadi saya sudah sampaikan time limitnya dari sekarang sampai minggu depan. Oh yaudah, oke Pak. Makasih. Itu ini nggak bicara nanti mungkin. Oh ya Pak, maaf Pak. Santa tadi WA saya, katanya dia minta izin nggak masuk kelas karena mau cek kandungan. Oh baik. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya sudah ada informasi begitu nanti saya akan catat. Oke Pak. Jadi sudah saya kirim. Begitu ya, Okta bisa dipandu untuk jalannya diskusi hari ini. Saya coba memantau nanti dari sini. Kemudian saya juga nggak tahu, kemungkinan besok juga minggu ke-7. Mudah-mudahan saya sudah pulang dari Surabaya. Jadi mudah-mudahan bisa langsung tetap memantau ke kelas kita. Jadi silakan untuk penyajinya bisa dipandu oleh Okta ya. Ada sesi tanya jawab nanti ditaruh di WA group. Ya. Begitu ya Okta ya. Baik. Oke, selamat pagi rekan-rekan. Selanjutnya kita akan presentasi ya untuk kelompok 7. Materinya silakan untuk menyajikan. Untuk kelompok 7 ada tadi Santa izin, berarti ada Reni dan Sahat Faris 2. Silakan untuk menyajikan. Halo. Ya, maaf Bu, Oktav yang pagi. Iya. Untuk maaf ya Bu, biasanya Pak Franky akan nampilkan untuk baik. ini kita Bu. Baik, saya coba tampilkan ya. Ya.
Oke, terima kasih Bu Oktaviani. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Faris dan teman saya Reni Nuraini serta Santa Agustina akan merangkum modul 7 tentang analisis ekuitas dan kewajiban. Kegiatan belajar 1. Analisis kewajiban atau liabilities. Liabilities merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal, baik yang berasal dari sumber pinjaman, perbankan, leasing, penjualan obligasi, dan sejenisnya. Setiap keputusan yang terkait dengan pengambilan dan penambahan utang harus dilihat dari dua perspektif. 1. Perspektif manajemen perusahaan dan perspektif para pemegang saham. Dari sudut pandang pemegang saham, utang adalah sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena dua alasan, yaitu 1. Bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil daripada pengembalian atas aset operasi bersih, selisih pengembalian tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. Kedua, bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak sedangkan dividen tidak. Secara umum, liabilitas atau utang terbagi dalam dua golongan, yaitu current liabilities atau short term liabilities. Penegasan utang lancar karena sumber utang jangka pendek dipakai untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda. Contoh utang lancar, utang dagang, utang wesel, utang pajak, utang gaji, beban yang masih harus dibayar. Kedua, non-current liabilities atau long-term liabilities. Utang jangka panjang sering disebut dengan utang tidak lancar. Penyebutan utang tidak lancar karena dana yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Adapun yang termasuk utang jangka panjang adalah sebagai berikut. Utang obligasi, wesel bayar, utang perbankan yang kategori jangka panjang, dan lain sebagainya. Kegiatan belajar 2, analisis ekuitas, akan dilanjutkan oleh Reni. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Teman-teman, saya coba lanjutkan untuk kegiatan belajar kedua ya. Kegiatan belajar kedua, analisis ekuitas, shareholder equity atau shareholder equitas pemegang saham merupakan gambaran yang menunjukkan kepemilikan modal oleh para pemegang saham shareholder equity. Disebut juga dengan stockholder equity, owner equity atau modal sendiri. Link M. Fraser dan Eileen Ormiston mengatakan ekuitas pemegang saham adalah sisa aktiva dikurangi dengan kewajiban, di mana pemilik saham menanggung risiko terbesar karena tuntutannya dalam perusahaan itu sesudah kreditor jika perusahaan dibubarkan. Akan tetapi pemilik akan menikmati keuntungan jika perusahaan tersebut berhasil. Berikut rumus mencari ekuitas, yaitu ekuitas sama dengan aktiva dikurangi kewajiban. Beberapa item yang termasuk modal sendiri atau shareholder equity, saham biasa, dan saham istimewa. Saham biasa atau common stock adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan yang tidak memiliki keistimewaan dalam prioritas mendapatkan dividen, di mana pemegang saham diberi hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS dan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. B. Saham istimewa atau preference stock adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memiliki keistimewaan dalam prioritas mendapatkan dividen, di mana dividen tersebut akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan. Laba ditahan, terdapat 3 pengertian mengenai laba ditahan atau retained earning, yaitu pertama, menurut Siegel dan Sim, retained earning merupakan akumulasi penghasilan sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan dividen. Kedua, menurut Smith dan Skousen, retained earning adalah tempat pertemuan akun-akun neraca dan akun-akun laporan laba rugi. Yang ketiga, menurut Aliminsyah dan Panji, retained earning merupakan laba yang tidak dibagikan tetapi ditambahkan pada modal retained earning, disebut juga sisa laba, merupakan jumlah akumulasi laba bersih dari sebuah perseroan terbatas dikurangi dengan distribusi laba atau income distribution yang dilakukan. Dalam konsep akuntansi laba ditahan ada 2. Yang pertama, laba ditahan yang dialokasikan atau dianggarkan atau appropriated retained earning, yaitu menggunakan laba ditahan yang dianggarkan merupakan bentuk dari kebijakan perusahaan karena membutuhkan dana untuk keperluan-keperluan yang sesuai dengan rencana yang dibuat. Menurut Smith dan Skousen, laba yang ditahan dapat diapropriasi untuk 3 tujuan.
utama sebagai berikut. Untuk melaporkan pembatasan-pembatasan menurut undang-undang atas laba ditahan. Pembatasan-pembatasan semacam itu dicatat dalam akun dengan apresiasi laba yang ditahan. Untuk melaporkan pembatasan-pembatasan didasarkan kontrak mengenai laba yang ditahan. Untuk melaporkan tindakan Dewan Direksi dalam menyajikan laba ditahan. Laba ditahan. Yang kedua, laba ditahan yang tidak dialokasikan atau free retained earning, yaitu laba ditahan yang tidak dialokasikan, artinya tidak ada suatu kebijakan khusus untuk mengalokasikan laba yang diperoleh untuk tujuan tertentu. Kemudian keterbatasan neraca, informasi yang tersajikan pada neraca sering dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk melihat kinerja keuangan suatu perusahaan. Secara umum ada beberapa keterbatasan dari neraca seperti berikut. Coulson dan Stis mengatakan neraca seringkali tidak memberikan refleksi akurat nilai sebuah bisnis. Data-data yang tersajikan pada neraca adalah data-data dari nilai mata uang masa lalu, yaitu negara yang menganut konsep flexible exchange rate dan manage floating rate akan merasakan dampaknya. Memungkinkan terjadi masuknya data-data yang bersifat rekayasa atau semacam fraud, maka itu data-data yang ada di neraca tidak bisa dipercaya kebenarannya. Coulson dan Stitch mengatakan keterbatasan dari neraca adalah perusahaan tidak mengklasifikasikan dan melaporkan item serta transaksi yang sama dalam cara yang sama. Perbedaan dalam melaporkan membuat perbandingan sulit dan mengurangi nilai potensial analisis neraca. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, sudah selesai presentasi dari kelompok 7. Apa ada pertanyaan dari rekan-rekan? Silakan pertanyaannya. Diskusi antar kelompok. Halo. Lalu teman-teman ada yang mau ditanya atau untuk diskusi? Izin bertanya Kak Sahat. Ya, Balus sih. Bisa tolong dijelasin keterbatasan neraca, tadi kan disebutkan neraca seringkali tidak memberikan refleksi akurat dari nilai sebuah bisnis ya. Sedangkan di balance sheet kan di situ tertera ada profit juga. Nah, bisa tolong bantu jelasin nggak Kak? Makasih. Oke, saya coba cek dulu ya. Yang ini bukan yang Balus. Yang Coulson dan Stitch. Iya. Mengatakan Sahat, keterbatasan dari neraca adalah perusahaan tidak mengklasifikasikan dan melaporkan item serta transaksi yang sama dalam cara yang sama ya. Neraca seringkali tidak memberikan refleksi akurat nilai sebuah bisnis.
Oh, kalau ini mungkin bisa saya jawab, tapi melalui modul halaman 7.18. Jadi kita kan tulisnya hanya untuk garis besarnya. Ternyata untuk penjelasan yang ini dijelaskan untuk paragraf selanjutnya, yaitu alasan ini meliputi penggunaan biaya historis sebagai ganti dari nilai neraca lancar, penghapusan beberapa aktiva, dan kegagalan untuk penyusunan atas inflasi. Jadi kenapa neraca seringkali tidak memberikan refleksi akurat nilai sebuah bisnis? Ya alasannya itu ada di paragraf selanjutnya. Atau Bu Oktaviani boleh dibantu, Bu? Iya. Baik, ini kan di halaman 7.18 dijelaskan di sini neraca seringkali tidak memberikan refleksi akurat nilai sebuah bisnis. Alasannya meliputi penggunaan biaya historis, karena mungkin yang ditampilkan di dalam neraca adalah biaya-biaya yang sudah terjadi sebelumnya, jadi tidak menampilkan untuk yang terjadi saat ini. Itu mungkin yang disebut dengan penggunaan biaya historis. Makanya seringkali dikatakan bahwa neraca tidak memberikan refleksi yang akurat untuk saat ini, mungkin seperti itu ya, kalau bisa saya bantu jawab. Bagaimana Mbak Lucy? Baik, terima kasih. Udah jelas, terima kasih Kak. Terima kasih Bu. Baik, untuk yang lain bagaimana? Teman-teman yang lain? Mengenai modul 7. Analisis kewajibannya, liabilitiesnya, analisis ekuitasnya. Ada lagi yang ingin didiskusikan untuk modul 7? Atau ada yang ingin ditambahkan dari rekan-rekan yang lainnya mungkin? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Ya, Ini untuk konsep flexible exchange rate dan manage floating rate ini berpengaruh sama inflasi nggak ya, Bu? Yang keterbatasan neraca yang ini, yang 10 memungkinkan terjadinya, data-data yang disajikan pada neraca adalah data-data dari nilai mata uang masa lalu, yaitu negara yang menganut konsep flexible exchange rate dan manage floating rate akan merasakan dampaknya. Soalnya itu kan berhubungan dengan nilai tukar, Bu. Itu berpengaruh dengan inflasi nggak ya, Bu?
Baik, kalau menurut saya ya, terkait dengan flexible exchange rate ini dan manage floating exchange rate ini, berarti kan di sini dijelaskan ada dampaknya, yaitu data nilai mata uang ikut terfluktuasi. Berarti kan ada terjadi kenaikan dan penurunan ya, karena faktor perubahan nilai pasar. Berarti kan dari inflasinya sendiri, setidaknya itu terjadi terkait dengan penurunan dan kenaikan harga barang gitu. Menurut saya pasti akan terpengaruh juga dengan inflasi tersebut. Begitu Mas Ahad. Oke Bu, berarti setiap negara menganut konsep kedua ini ya Bu ya? Nggak setiap negara sih. Berarti kan bisa jadi ada yang menganut, ada yang tidak kan. Nah kalau misalnya yang nggak menganut gitu gimana Bu? Maksudnya nggak menganut Mas? Nah, ini kan setiap negara yang menganut konsep flexible exchange rate dan manage floating akan merasakan dampaknya. Nah, tapi kata Ibu kan tidak semua negara menganut konsep ini. Iya. Nah, Flexible dampaknya exchange rate sendiri ini tuh apa Mas? flexible exchange itu yang perubahan nilai pasar, Bu. Oke. Harga Manage pasar. floating-nya? Yang ini kurs mata uang. Oke. Kalau menurut Mas sendiri bagaimana? Soalnya yang di modul dibilangnya untuk diterapkan di beberapa negara ASEAN, Bu. Betul, berarti kan diterapkan di beberapa, berarti tidak semuanya kan ya Mas ya? Nah, di modul sih hanya sebatas untuk ASEAN. Gitu sih. Kebetulan saya juga belum terlalu melihat mendalami hal ini sih Mas. Mungkin nanti next bisa ditanyakan sama Pak Franky mungkin ya. Kalau dari pandangan saya sih seperti itu. Baik, Bu. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan tadi terkait dengan yang didiskusikan konsep flexible exchange rate-nya. Hari ini berarti hanya modul 7 saja ya yang dipresentasikan. Karena kalau setahu saya sih Bu, kemarin kalau misalnya cukup waktunya dilanjut dengan modul selanjutnya sih Bu. Oh gitu, tapi saya dapat instruksinya hari ini hanya modul 7 tuh. Gitu, Mas. Oh, oke. Oke. Berarti ada lagi nggak yang lain yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman, masih banyak waktu. Maaf Bu Oktaviani, ada pesan dari Pak Franky nggak untuk modul 6 Bu? Modul 6 tidak ada, kenapa ya Mas? Soalnya minggu sebelum lebaran itu belum selesai Bu. Oh begitu. Iya. Hari ini sih kebetulan infonya hanya untuk yang modul 7 gitu. Oke deh Bu. Iya.
tidak ada yang ingin bertanya, saya boleh bertanya kepada kelompok 7. Iya, Bu. Iya, di sini kan di current liabilities itu contoh kategori umumnya itu ada utang wesel. Namun di bagian long term liabilities-nya itu ada wesel bayar. Perbedaannya itu ada di mana ya, Mas? Ini kita diskusi ya, supaya kita saling tukar pikiran. Perbedaannya itu ada di mana sih? Kalau saya bisa bantu jawab untuk sepengetahuan saya, utang wesel ini seperti cek atau yang punya jatuh temponya lebih pendek, Ibu, daripada yang wesel bayar. Jadi jatuh temponya lebih pendek itu utang wesel, dan contohnya untuk utang yang ini wesel bayar ini jatuh temponya lebih panjang, Bu. Itu sih perbedaannya. Oh, begitu. Baik, yang lain teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau bertanya yang lain terkait dengan modul 7? Tidak ada pertanyaan lagi, berarti sudah paham semua ya untuk yang modul 7 ya. Mungkin ngantuk kali, Bu. Masih pagi ya, ini ngantuk. Apalagi kan habis Saya libur. bertanya lagi, Bu. Kalau teman yang lain nggak ada yang bertanya. Ya boleh Mbak. Saya boleh. Bagus sih. Ya udah oke. Terkait liabilitas ya, itu kan soal kewajiban ya. Kan kadang-kadang berutang itu kan untuk membuat motivasi ya. Nah, bagi perusahaan tuh menurut kelompok 7 bagaimana sih, apakah pengaruh utang di pertumbuhan atau perkembangan kemajuan usaha perusahaan gitu? Baiknya apakah menambah utang atau gimana? Menurut kelompok 7 bagaimana? Kalau menurut saya, untuk menambah utang, ya kalau saya punya perusahaan, saya tidak mau, Mbak. Tapi prakteknya banyak yang ada hutang, pasti ada utang, Mas. Nah, menurut Mas Sahad bagaimana ya? Karena kan pastinya setiap perusahaan kan pengennya lebih berkembang gitu. Sedangkan kalau mengandalkan modal sendiri kan susah. Melihat dari publik saat ini gitu. Saya sebenarnya bisa menjelaskan, cuman untuk kata-kata yang lebih mudah dimengerti itu saya lagi susun tapi belum bisa, Mbak. Gimana ya? Siap Mas, ditunggu Mas. Jadi misalnya kita utang nih, Mbak, ya, di perbankan. Misalnya saya seorang pengusaha, saya mau membuat sebuah perusahaan dan saya utang misalnya 100 juta dari bank, dan itu ketika saya terima duitnya, duit itu akan saya jadikan sebagai untuk pembelian aset-aset yang menghasilkan uang. Jadi ketika aset itu menghasilkan uang, ketika ada lebihnya, ya ini makanya maksudnya kata-kata saya belum secara akademi gitu, Mbak. Jadi kayak gimana gitu menyusun kata-kata yang bisa secara akademi itu biar lebih enak didengar, karena kalau saya ngomong bahasa-bahasa pasaran gitu loh, Mbak. Nggak Jadi apa-apa, diungkapkan saja Mas. Nggak apa-apa Mas. ya, jadi barang yang kita beli dari duitnya dari bank itu ketika menghasilkan uang, sebagiannya untuk kita bayar cicilan di bank dan sebagian lagi untuk kita simpan dan untuk kita kembangkan, kita tabung di bank, setelah berbunga kita kembangkan lagi, ketika kita punya duit lagi kita utang lagi, dan ketika utang lagi kita beli aset yang tergolong untuk menghasilkan, dan menghasilkan lagi kita sebagian kita bayar untuk cicilan, dan begitu seterusnya sih, Mbak, menurut saya. Jadi kenapa perusahaan itu utang ya seperti itu. Jadi dia berani untuk ambil resiko ketika memang benar-benar di pikirannya dia ini menghasilkan dan bisa saya bayar gitu. Oke, baik.
tadi cukup jelas ya untuk konsep pengambilan pinjaman jangka panjangnya atau untuk mengembangkan usahanya berdasarkan kreativitas si pengusahanya sendiri untuk memberikan motivasi untuk memperluas usahanya mereka begitu. Baik, tadi ada lagi yang mau bertanya ya? Silakan. Oh iya Ibu, di sini kan saya mau bertanya untuk kelompok 7. Salah satu keterbatasan neraca adalah memungkinkan terjadinya masuknya data-data yang bersifat rekayasa atau semacam fraud. Maka itu data-data yang neraca tidak bisa dipercaya kebenarannya. Nah, gimana sih cara kita juga bisa, maksudnya bagaimana sih cara kita selain neraca, karena kan neraca katanya nggak bisa dipercaya kebenarannya. Nah itu gimana sih, maksudnya kita tahu apakah data tersebut tuh fraud atau enggak gitu loh. Maksudnya apakah data itu bersifat rekayasa atau enggak. Terus kalau misalkan memang neraca nggak bisa dipercaya kebenarannya, terus kita bisa lihat datanya dari mana gitu, supaya kita bisa menganalisis apakah perusahaan ini bisa berkembang atau tidak gitu. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 7, Mas Sahab sama Mbak Reni ya, kalau nggak salah satu lagi ya. Boleh Boleh aku bantu bantu di jawab? Iya, Ya, Bu. silakan. Mungkin begini ya, karena kan apa namanya, untuk menghindari dari semacam fraud itu, sebelumnya mungkin bisa dilakukan audit dulu kali ya, Mbak. Kayak gitu, tapi maksudnya antara yang mengaudit sama orang dalam perusahaannya jangan ada keterkaitan gitu, maksudnya biar nggak ada kalau bahasa ininya apa ya, kayak kong kali kong gitulah. Jadi benar-benar harus ini, harus nggak ada keterkaitan gitu antara si yang nge-audit sama yang ada di dalam perusahaannya, kayak gitu sih kayaknya. Mungkin begitu. Boleh ditambahkan, Bu? Baik, yang lainnya coba ada yang mau menambahkan terkait dengan neraca, keterbatasan neraca. Oke, sebelumnya kita juga mengenal beberapa jenis laporan keuangan ya, nggak cuma dari neraca. Contohnya untuk tambahan itu kita ada catatan atas laporan keuangan. Mungkin dari sana kita bisa melihat lebih rinci setiap transaksi atau rincian dari pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan. Jika di dalam neraca sendiri itu terlihat ada ketidakwajaran, kita bisa lihat lagi dari laporan yang lainnya untuk menganalisa mungkinkah terjadinya kecurangan dari laporan keuangan tersebut. Maka dari itu, laporan keuangan yang lain itu perlu juga dianalisis sehingga kita bisa melihat kewajaran dari si neraca tersebut atau laporan keuangan yang lainnya. Karena dalam catatan atas laporan keuangan tersebut terlihat lebih detail, lebih rinci apa saja sih transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Kira-kira gitu sih. Jadi saling membantu kelihatan dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kan mungkin nanti ada pemeriksaan lagi dari audit yang memeriksa lebih dalam lagi gitu sih paling. Atau ada lagi yang mau nambahin? Mbak Agnes gimana? Oh iya Bu, terima kasih sebelumnya penjelasannya. Maksudnya sudah ada gambaran sih, maksudnya sedikit. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Oke, yang lain gimana? Mas Sahat mau ditambahin, Mas Sahat? Ya Bu, ya mungkin kalau sedikit sih mengenai untuk kan terus kita gimana biar percaya gitu.
Ya mungkin ini udah jadi kayak butuhnya untuk audit internal sih, Bu. Betul. Dari audit internal juga ada kerjasama membantu memeriksa sebelum terjadinya laporan neraca tersebut ya. Itu aja, Bu. Oke, baik, yang lain ini. Andria, Anissa, Bayu, Heska, Indah, Istafela, Istighfar, Luciana, ada yang mau bertanya? Tadi saya Luciana udah tanya, Bu. Oh iya, udah tanya ya. Yang lain, Sarida, Nadia, Shania, Irma, Pesi. Sudah jelas berarti ya, rekan-rekan semuanya untuk terkait dengan liability dan ekuitasnya. Kalau memang sudah jelas, saya hanya mengingatkan kembali untuk tugasnya, mohon untuk segera dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan deadline-nya minggu depan. Kemudian untuk absensinya mohon untuk segera ditulis di grup WA. Nanti siang Ibu ada juga nggak, Bu? Nanti siang saya bantu lagi Pak Franky di kelas TPAI ya? Iya. Iya, betul. Tapi tetap Bapak Franky akan pembukaan dulu sebentar, langsung dilanjutkan. Diusahakan beliau akan hadir. Begitu. Oh. Baik, ini tidak ada lagi. Sudah isi absen semua ya, teman-teman ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Di grup. Ada kuisi nggak, Bu? Oh, tidak ada. Kalau ada pasti pada mau nih, Bu. Lebih semangat kayaknya. Visi dari Pak Franky biasanya ya. Iya. Iya, dari saya nggak ada. Mana tahu Bapak itu nitip gitu. Bapaknya nggak titip. Oke. Kalau tidak ada, saya akan akhiri saja ya pertemuan hari ini ya. Karena saya di sini membantu Pak Franky untuk memandu teman-teman sekalian untuk presentasi modul yang sudah ditentukan sebelumnya begitu. Jadi jika semuanya sudah cukup jelas, tidak ada pertanyaan lagi untuk modul 7, dianggap sudah paham semuanya, sudah siap juga untuk mengerjakan tugasnya. Begitu ya. Sekian dari saya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Bu Oktaviani. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Jika sehat. Izin lab ya, Bu. Izin live ya, Bu.